Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita Dubogen. Bareng gue Ale dan gue Frans. Iya, hari ini kita udah lama sih ya nggak ngebahas tentang dunia fotografi. Iya. Gimana Sad? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Balik naon ayeuna? Kegiatan sehari-hari we kemarin mang nyen dapur. Anjing potong. Potong guys. Lanjut Pan. Aduh, gimana? Setelah melewati bulan Apit. Bukan, kemarin setelah melewati bulan Syawal ya? Oh, Syawal. Bulan Syawal. Mau capek tuh. Capek, alhamdulillah aja lumayan guys. Mantep lah. Nama bulan Syawal. Ya, jadi kemarin kita jalanin hari-hari dengan di dunia wedding yang lumayan padat. Iya. Sampai kita pengen libur aja ya nggak bisa ya karena udah ada bookingan ya, udah tercantum bookingan kita gitu. Gimana Apanya nih? ada pertanyaan nggak? Apa yang mau dibahas hari ini? Kita ngobrol santai lah, Santai we. nggak ada konsep, yang penting obrolan ngalir gitu. Aduh, warung geuing, geus kada ruduk. Astagfirullah. Apa yang mau dibahas, brother? Mau dibahas tentang di dunia wedding kemarin hajatan ya. Pertanyaan unik tuh gitu ta. Ada sih, A. Anu selama ieu mengganggu dan menggelitik di dalam diri Ipan. Gandeng. Anjir, Santai baru. nggak naon lah. Abus-abus. Ayo. Ada pertanyaan sih, A. Kan waktunya pose kan suka ada ibu-ibu yang ngerese nih. Yang suruh pose inilah itulah. Kan kita sebagai fotografer udah tahu konsep ya. Konsepnya harus bagaimana, fotonya biar bagus bagaimana. Kan ibu-ibu yang belakang suka jangan gini kan suka saya bagaimana ininya. Iya. Emang kadang kita ya, di dunia wedding kan nemuin berbagai macam karakter orang ya. Ada yang so tahu, ada yang emang bener-bener tahu tapi pengen ngontrol kita atau ngontrol pengantin. Itu sih sebenarnya hal-hal wajar aja sih ya. Apalagi di dunia wedding kita banyak orang yang belum tentu kita bisa tebak ya. Kayak ibu-ibu itu kayak mama ya. Iya, mama. Pernah sih Pan, dulu pernah gini. Pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi kita lagi pose nih Pan. Iya. Dia nyeletuk. Iya. Pak, posenya jangan kayak gitu atuh cenah. Jangan jauh-jauh cenah, cek orang Sunda nama. Parapat-rapat gitu kan, cuma romantis. Tapi romantis yang dia maksud tuh bukan kayak gitu. Bukan yang kita pikirin, malah aneh kesannya, bahkan jadul kelihatannya. Ya mungkin ibu-ibu itu mungkin ada di masa fotografer zaman dulu ya. Jadi istilahnya moto cuman berdasarkan template, bukan berdasarkan konsep. Kalau sekarang kan kita tetap template tapi berkonsep gitu. Template yang berkonsep supaya tujuannya foto-foto yang kita bisa tumpahin dan arahin ke klien tuh biar terarah dan nggak terlalu capek mikirin gitu. Emang ada ya. Ya biasanya kita nahan ibu-ibu itu dengan cara ya istilahnya agak nyuekin sih Pan. Nyuekin. Tadi denge pisan gitu. Bodo amat lah. Yang penting kita udah punya takarannya, ini kayak gini. Ya mungkin kalau misalkan umpamanya ibu-ibu itu nekat ya biasanya sok rada digaskeun teh, mangga bu posekeun gitu. Gitu ya. Mangga bu posekeun, saya merek foto we. Gitu. Kadang-kadang kan kita suka diburu-buru nih ya kalau udah mau pose ya. Buru-buru sama ibu. Lagi pose. Terus ibu-ibu. Sedangkan kan kita kalau ini harus benar-benar konsen ya.
Ya. Kadang kan kita suka buyar nih. Ibu-ibu kan ya, gara-gara ibu-ibu mau foto cepet foto keluarga. Nanti kan saya jelasin nih, nanti ada sesi foto keluarga Bu, santai aja. Iya. Segitu sih. Kalau keluh kesah di wedding jadinya. Jadi kayak gitu emangnya. Emang ada bagian-bagiannya buat hasilnya pas foto-foto setelah akad gitu ya. Setelah akad. Kalau di kita biasanya kita konsepin atau kita semacam bikin aturan biar lebih gampang dan lebih enak gitu ya. Biasanya kita setelah akad kita foto keluarga. Foto keluarga dulu aja ya Pan ya. Tujuannya kenapa? Kalau misalkan nggak enak juga kan waktu pose juga ada yang minta foto keluarga kan rada capek oge nya gitu ya. Kita udah mikirin pose yang ini, tapi di stop otomatis bakal jadi hilang tuh. Iya kalau misalkan cuman satu grup doang, foto keluarga ya atau foto-foto teman-temannya. Iya kalau misalkan membeli satu doang, tapi kalau misalkan banyak kan, otomatis tadi yang dipikirin itu hilang. Gitu. Jadi sistemnya kita foto keluarga dulu, setelah foto keluarga selesai kita konfirmasi ke pengantinnya ya Pan ya. Kita ngomong ke pengantinnya, Pak ya, ada nggak? Masih ada nggak foto keluarganya atau masih ada nggak keluarga yang belum difoto? Kalau misalkan udah cukup Pak, ya udah sekarang kita jelasin lagi ke pengantin, tegesin. Ya udah sekarang kita langsung ke pose aja ya Teh gitu. Tapi tolong jangan diganggu gitu. Kita kan butuh istilahnya butuh konsentrasi dan biar maksimal lah sini, jangan sampai kepotong-potong. Potong ya. Gitu. Ya kan kita kerja sesuai konsep ya Ayah. Sesuai konsep. Emang kita yang tahu konsep kita. Tujuannya apa? Supaya mempermudah doang. Mempermudah kerjaan kita gitu. Jangan sampai istilahnya habis foto keluarga pose. Terus masuk lagi foto keluarga, pose lagi. Nah, puyeng itu Teh. Puyeng ya. Masalahnya puyeng ngerapiin bajunya. Iya kalau misalkan bajunya enak buat dirapiin, cepat buat dirapiin. Kayak Irfan nih kalau moto gitu, pas akad nih ya, kan ada narik bekakak nih ya, narik bekakak, abis narik bekakak udah selesai, ajakin nih foto keluarga gitu, pengantin suruh panggilin gitu. Ada aja yang belum kefoto nih pas pose, ya, lanjut lagi foto keluarga ya, kan kita mah sesuai ini ya. Sering terjadi tuh kalau kayak gitu mah. Sering ya Pan ya? Sering ngalamin kayak gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan umpamanya kita bisa ngatasin itu ya dengan cara kita konsep sendiri gitu ya. Tujuannya biar mempermudah pekerjaan kita ya bisa aja semuanya bakal selesai aman gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita lagi pose ujug-ujug ada yang mau difoto keluarga satu grup doang sih aman. Salah. Gitu. Biasanya kita tahan dulu. Kalau misalkan kita lagi sendiri-sendiri nih Pan. Biasanya lebih mikirin ya udahlah kita foto keluarga dulu aja supaya tujuannya supaya misalnya kita ke waktu pose kita lebih leluasa gitu, nggak ada yang ganggu, mereka juga paham toh udah pada foto ini gitu. Bener nggak? Gitu. Kalau Ipan gimana kalau misalkan Bangnya lagi sendiri nih? Kalau lagi berdua sih kita bisa saling collab ya. Ya sama kayak gitu juga. Kalau foto sendiri juga kita kan ada pose, ada foto akad nih, pas foto akad beres, foto keluarga dulu gitu. Diarahin foto sama besan, ibu besan sama bapak besan gitu. Ininya. Ada perbedaan nggak kalau misalkan pakai MC nih? Ada. Gimana tuh? Kalau pakai MC lebih rapi sih. Lebih rapi ya. Lebih rapi, jadi lebih terkonsep ya. Konsep ya. Jadi kita ngebantu lah kalau ada MC ya. Enak. Jadi biasanya kalau misalkan ada MC kan setelah acara akad kan biasanya langsung foto 446 ya. 446 ya. Keluarga 4 itu kan dari misalkan gini guys nih, keluarga 446 ya. Ibu besan sama ibu besan. Bukan gitu. Bapaknya pengantin. Bapaknya pengantin lelaki sama ibunya pengantin lelaki sama berempat ya. Berempat maksudnya berempat itu sama pengantin. Iya. Gitu. Benar. Ibunya pengantin sama bapaknya pengantin cewek gitu. Iya, di-combine jadi combine, guys, gitu. Combine gitu. Jadi misalkan bapaknya pengantin lelaki. Sama ibunya pengantin lelaki foto sama dua pengantin itu. Itu 4. Nah, nanti gantian bapaknya pengantin cewek sama ibunya pengantin cewek. Nah, itu udah 4. Nah, yang 6-nya itu kedua belah pihak orang tua si pengantin lelaki sama pengantin cewek itu disatuin. Nah, itu 6-nya. Nah, setelah itu biasanya beberapa momen foto keluarga dulu. Misalnya kalau pakai MC nih ya. Biasanya pakai foto keluarga dulu buat
keluarganya laki-laki ya. Iya, tujuannya kenapa? Duluin dulu ya. Tujuannya apa, Pan? Tujuannya buat nggak pada pulang. Tujuannya. Takutnya pada pulang duluan. Pada pulang duluan di supaya pihak keluarga laki-laki, guys. Ya, gitu. kita utamain dulu. Nah, setelah itu mungkin kalau misalnya pakai MC lebih enak lagi. Setelah itu kita pose dulu beberapa. Beberapa setelah pose. Nah, setelah pose mungkin bisa lagi balik lagi foto keluarga, terserah bebas itu ya Pak ya. Udah teman-temannya. Bebas. Iya. Atau misalkan momennya udah nggak ada foto keluarga lagi, kita bawa outdoor. Kalau kondusif ya tempatnya gitu kan. Kalau tempat areanya kondusif dan juga ada apa sih? Tempat-tempat estetik ya. Tempat-tempat estetik pertemuannya ya. Terus apalagi? Ada sih kan kita mau foto ibu hajat nih ya. Kadang-kadang kan susah ya. Susah buat diajakin foto, mau bojo foto kedua, ketiga agak susah, maunya ada pertama doang. Pas kita udah selesai ditanyain nih. Nyebelin ya? Iya, lumayan ini sih. Kan saya sudah bilang, ayo Bu, foto bojo kedua nih. Ya, biasanya kan sibuk. Biasanya Ipan caranya gimana tuh biar misalkan umpamanya ada keluarga ataupun orang tua yang penting tapi susah banget dipoto, gimana caranya tuh? Ya, triknya? Ya pernah gini sih Bu, foto keluarga dulu sama pengantin baju ini nih buat taruh di album. Nanti kalau ini ada di album Bu, ayo minta kerjasamanya buat ibu-ibu juga, gitu kan? Itu Ipan biasanya mau diarahin gitu kan. Ipan langsung ke depan nih, langsung narik keluarganya ibu hajat, langsung dipanggilin sama pengantin, suruh di depan foto gitu sih. Gitu ininya caranya harus Ipan langsung ke depan biar pengantin juga enak, juga ada momen buat keluarga pengantin gitu, foto bareng. Kalau asik gini caranya, kalau misalkan umpamanya ada keluarga atau ibunya atau bapaknya yang susah dipoto, ataupun terkadang kan misalkan umpamanya ada keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan yang istilahnya maaf lagi sakit misalkan, dan mereka nggak bisa dibawa ke pelaminan, ya kita arahin aja, ya udah teh kita ngalah, kita yang sehat ngalah, mending kita ke tempat yang lagi sakitnya ini kita bawa. Ngalamin kayak gitu. Iya. Mau ya istilahnya sebisa mungkin kita misalkan umpamanya lagi ada orang tuanya atau kakek neneknya yang lagi sakit, misalkan umpamanya lagi stroke, ya kita alihin langsung ke kamarnya, gitu foto bareng, gitu triknya salah satunya Pak. Kalau misalkan umpamanya ada kendala kendala medis itu. Kalau misalkan umpamanya bisa dibawa sih ya mending tarik aja si ibunya. Atau kita pahitin aja Pan, misalkan susah nih, tiba-tiba Bu Pak kita foto dulu, nanti lagi sibuk. Nah biasanya kan ibu hajat sama bapak hajat kan lagi sibuk banget tuh. Sebenarnya gampang triknya, mungkin agak sedikit agak sedikit ngancem, bukan ngancem sih istilahnya, ngedukasi buat dia mau diajak foto keluarga. Bu Pak, kita foto keluarga dulu sebentar, nggak bakal lama kok, dua kali ini dua jepretan udah selesai gitu. Setelah itu mau nerima tamu lagi nggak apa-apa gitu. Takutnya gini Bu Pak, kalau misalkan umpamanya kita nggak mau tanya ibu bapak, ke suatu saat misalkan umpamanya albumnya jadi sedangkan ibu bapak nggak ada di foto itu kan agak aneh juga gitu kan, sedangkan ibu bapak kan yang punya hajat gitu kan. Agak sedikit ngancem. Tujuannya apa ya, buat mereka, bukan buat mereka sendiri, bukan buat kita. Sih, memang gitu. Kalau kita kan mau foto keluarga lagi nih ya, ada aja yang banyak nih di pelaminan gitu. Nggak ketampung nih sama kamera ininya. Sama lensanya kurang lebar gitu. Kurang lebar. Sedangkan jarak foto kan lumayan jauh ya. Kita kan agak kerepotan nih, ada meja bulat, ada ini lumayan agak susah. Dan saya langsung bagi dua aja Bu gitu, foto keluarga. Kan ibu-ibu pengennya semua ya. Gimana cara ngatasinya kalau begitu Bu? Ya kayak sama persis sih, kalau misalkan umpamanya areanya nggak bisa mundur panjang, kalau lensa lebarnya lagi ada di kita, atau misalkan lensa lebar, misalkan umpamanya selebar-lebarnya lensa, kita dapat lensa wide nih ya, pakai yang 24 atau yang 17, tetap nggak ketampung tuh, nggak muat tuh di framing tuh. Iya, di framing. Ya mau nggak mau kita bikin bersusun Ban. Susun ya. Kalau yang setengah di depan, setengah lagi di atas pelaminan gitu. Kalau misalkan mereka keke nih, keke pengen misalnya pengen ke bawah semua, ya apa-apa, ayo aja.
Tapi kalau misalkan mereka mau diajak kerjasama dibagi dua, misalkan punya ada 20 orang, sedangkan di pelaminannya aja nggak muat nih 20 orang buat berjajar. Ya udah mereka mau dibagi dua, yang nggak apa-apa, mending dibagi dua lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan tetap kepengennya borong sebanyak 20 orang, ya udah sok yang satu, yang setengah di atas pelaminan. Yang setengahnya lagi di depan gitu, ya. Jadi bikin 2 susun. Konsep 2 susun ya. Iya. Di pelaminan 10 gitu ya, di bawah 10 bisa duduk juga bisa ya bisa. di sininya ya. Bebas. Gimana Ipan ngatasin kayak gitu? Hal yang sama. Kadang Ipan sok dibagi 2 sih. Kita kalau ini itu Bu bagi 2 aja 10-10, kadang suka kayak gitu disamain juga, bagi setengah. Kalau bisa diatur gitu ibu-ibunya. Kalau misalkan kalau misalkan anak muda sih gampang ya diatur. Kalau yang susah kan ibu-ibu ya. Kalau anak muda teman-temannya misalkan dari pengantin kan lebih mudah buat diajak kerjasama lah, intinya gampang diedukasinya. Tapi kadang nggak sedikit juga yang nggak mau, pengennya bareng-bareng. Otomatis kita berusaha lah biar gimana caranya mereka berbanyakan tapi tetap satu framing gitu. Tentang makanan nih, apa tah? Makanan. Kalau kita makanan kan kadang ada daging, ada ini. Paling favorit makanan apa? Kalau dia hajatan? Yang umum aja. Yang umum aja. Jengkol. Jengkol kadang-kadang ada ya. Iya. Ya, kadang-kadang ibu aja ngertiin gitu ya istilahnya. Apalagi kalau di lemburnya Pak ya. Lembur ya. Lembur kan biasanya segala ayah itunya. Bahkan jengkol sederhana tapi nikmat ya Pak. Nikmat. Ya mungkin agak sedikit bau tapi nikmat banget tuh ya, enaknya gitu kan. Enaknya ya. Nah itu yang pertama jengkol. Tapi yang kalau yang kedua misalkan ke A tiba-tiba ngelihat yang keluarganya tuh masak daging sapi. Daging sapi. Atau daging kambing. Mantep aja. Wajib makan. Soalnya gini guys, kalau gue makan paling kalau nggak lapar, gue nggak bakal makan sama sekali dapat aja. Gue sanggup nggak makan sehari. Kalau Irfan nggak sanggup. Nah, kalau gue nggak makan sama sekali sanggup. Karena apa? Karena gue biasanya makan apa? Kue paling cemilan. Gitu di ganjalnya. Sama kopi hitam. Jadi aman. Perut gue insya Allah aman. Kalau dia sih nggak bisa. Bisa guys. Dulu ngalamin nih telat makan dikasih kopi hitam lumayan agak perih sedikit sih, leles. Masalahnya ente udah kebiasaan. Dahar gisuk ya. Masalahnya kebiasaan eta ente berlaku buat apaan? Soalnya ketika udah terbiasa nggak makannya, mungkin agak lebih ke puasanya dulu. Nah jadi untuk kayak pas datang nih kadang-kadang kan kita suka ditawarin makan loh. Iya. Makan dulu gitu kan. Apa sok ngolak Ban? Tahu meureun? Tahu ya. Kayak Pak, soalnya sok nendang, paham tuh nendang. Sok yang modal. Nah jadinya kalau Irfan sih bodo amat. Dia mah ya emang lebih baik dia mah makan dulu daripada dia pingsan. Semaput. Saya pernah Ipan ya kemarin ya? Kemarin ya? Iya. Tahunya Ipan udah sembuh tuh dari sakit ya? Iya. Emang sebelumnya sakit guys? Emang kemarin job lumayan bulan soal lumayan padat guys. Lumayan kerasa lah ke badan lah ya. Gitu. Mulai agak sedikit-sedikit meriang gitu. Tapi paksain aja langsung gas gitu. Kan kita tanggung jawab ya guys ya. Gitu ya. Iya pas itu kan Ipan nggak tahu Ipan ternyata belum sarapan sama sekali ya. Kasih kopi kan tuh karena istilahnya kebetulan tempat hajatnya jauh dari rumahnya gitu. Kita beli kopi, kasih kopi. Nguyung guys. Ngajar dulu pucet, nggak genek. Ya budak cah ente kunaon dia ente. Kok dia gering jigeun aja cah itu wah. Yang geus sanjan ya nanti karena sinadare. Bandar lah itu ngasup kan ini pegawaian mah dihandle kuah gitu kan. Nah, sare guys geus dahar. Sare tapi geus sare alhamdulillah cenghar deui sembuh lah. Eta makana diriku mah enggak makan seharian aman insyaallah. Justru kalau misalkan makan payah, nundutan. Kalau Ale mah kalau udah makan nih ya
ininya mau tidur mulu di lokasi. Ini tunduh. Ampun dah. Ya. Sama sih saya juga. Mendingan tidak bener sumpah. Iya. Di lokasinya. Kalau foto acara di tempat non muslim nih, kadang-kadang suka makan nggak nih kalau ini non muslim? Kan acara kita guys sering lah di foto non muslim gitu. Gereja ya Pak? Gereja ininya. Sering banget lah gitu. Hampir sebulan sekali ada. Kalau asli misalkan namanya di lagi ngejob di nonis biasanya mending nahan lapar. Kenapa? Bukannya kita nggak ngehargain ya. Agak khawatir aja gitu, mungkin takutnya bukan maksud menyinggung ya istilahnya. Takutnya cuman menjaga dan ya menjaga badan aja, mending nggak makan atau beli bakso. Tapi ya alhamdulillah sih kalau foto di non muslim trans mah ininya dagingnya daging ayam. Daging ayam aman. Tapi kebanyakan orang sana muslim yang undangannya semua aman. Jadi istilahnya makanan yang disajikan juga buat orang-orang muslim ya Pak ya. Muslim, walaupun yang hajatnya atau yang nikahnya nonis ya. Apa makanan favoritnya tempat hajat? Makan favorit. Makan favoritnya daging sih, ini mah daging ayam. Daging ayam disuir-suir sama dikecapin enak. Oh gitu. Iya. Malah misalkan harita di daerah daging angin hasil jeung sambal teri. Enak sih. Mendingan eta dia kan. Iya sih kalau itu mah. Daripada perasaan ya guys. Hampir tiap hari lah, kan kita ngejob tiap hari ya. Iya. Jadi otomatis yang kita temuin makanan tuh ya itu aja, agak bosan juga ya Pan. Kadang-kadang kan mending bakso atau mie ayam pulangnya ya Pan ya. Ayam kadang-kadang kita suka beli takoyaki. Takoyaki nih buat jalan-jalan biar kenyang gitu guys. Takoyaki. Biasanya pas datang langsung ke tempat hajat, kita ngapain? Kita sering kali neangan kopi guys buat diseduh sendiri kalau nggak ditawarin gitu. Kita kan suka ke dapur nih, pengen kopi hitam nggak diaduk gitu. Buat apa? Buat otak fresh lah gitu. Enak guys, kopi hitam nggak diaduk itu enak. Pokoknya mah pikiran konsentrasi gitu guys. Konsentrasi meningkat ya. Meningkat ya. Kalau misalkan merek apa? Yang disebut merek ya? Jangan. Yang penting kopi hitam. Kopi hitam. Yang penting jangan ABC plus. Aduh ya Allah. Nah emang nggak mau kalau dikasih ABC plus, takutnya cina kemanisan ting gitu guys, sama amis dari cu gitu. Nggak apa sih, sesuai selera sih guys ya. Bukan apa namanya, bukan ABC plus itu nggak baik, tapi sesuai selera aja gitu. Nanti oplet asup? Hah? Oplet asup? Asup sih saya mah. Kalau kopi hitam asup aja kan sering lah gitu kan, saya mah nggak kerja nggak foto doang nih guys, banyak lah di luar gitu sering gitu. Di sana lamun datang ke tempat hajat mendingan kopi hidung heula apa mendingan kopi bajigur heula? Bajigur biasa. Oh gitu Ipan mah. Bajigur heula metong. Iya. Ipan mah soalnya perutnya nggak baik, nggak benar soalnya. Perutnya nggak baik. Kalau gue mah guys pertama datang itu ritual ya. Pertama kalau misalkan lagi sendiri ya wayahna. Iya. Kadang-kadang lah misal nyari termos ada di mana nih. Iya. Kalau misalkan kelihatan ada termos di situ, gua samperin ada kopinya enggak, gua cek dulu, oh ini ada kopinya, langsung gua seduh. Tapi kalau misalkan lagi berdua nyuruh dia, "Man, cariin kopi." Iya. Ayar eueuh bodo amat, aing teangan kopi mun eueuh meuli ka ditu. Kita guys yang di lapangan suka cari kopi nih ke dapur-dapur. Wajib ya, Bang? Wajib itu. Soalnya puyeng guys. Kita datang pagi-pagi. Sedangkan kita kan apa namanya malamnya ngedit, kurang tidur. Hari sebelumnya kita ngejob. Rutinitas seperti itu kan bikin lelah juga ya. Iya. Lelah mata gitu ya. Ngantuk juga kan. Ngantuk. Jadi mesti ada doping ya Pan ya. Iya, harus ada doping. Dopingnya kita kopi hitam guys. Iya nggak masalah, misalnya nggak dikasih kue juga, yang penting kopi. Iya. Buat kita mah. Kalau mau misalkan
Ayah kopi dibere ududna, oh mantap. Mantap guys. Tapi alhamdulillah kita mah nggak pernah minta. Kenapa? Soalnya ya berdasarkan pengalaman kalau kita minta rokok ke pengantin, kita kan nggak tahu hati orang kayak gimana. Kita nggak tahu kondisi orang kayak gimana. Kita nggak tahu keuangan orang kayak gimana gitu kan ya. Kita nggak pernah maksain orang buat ngasih kita rokok. Apalagi ribut ya pan soal misalnya pengantin ini mah meniti mere rokok-rokok acar gitu ya orang gestaranya banyak geus henteu soalnya goreng itu gitu teh sebenarnya buat kita mah nya. Iya. Soalnya itu geus didoktrin kami ulah sampai mau narek mau modal sorangan meuli rokok gitu bener teu? Bener. Namun dibere tampanan ulah sok loba nawar bener teu? Nah kayak gitu kita mah guys. Iya. Kita mah kalau motor diajarin kayak gitu guys, kita mah ke lokasi nih kita mah kopi hitam gitu. Kalau minta rokok mah enggak guys. Enggak. Kalau ditawarin sering gitu. Kalau nggak ditawarin ya nggak apa-apa gitu. Kita mah selalu aja. Hah? Ditampung ya? Ditampung kita mah kalau mau rokok apa aja. Kalau request saya pengen rokoknya rokok itulah kretek kali rokoknya gitu. So guys. Iya, Samsu. Nah, jadi misalkan mau ngasih boleh, tapi kita nggak maksa Samsu aja. Ribet. Icena tuh tideng mus bogel gitu. Ayo itu ditanyakan. Udah sih. Hah? Udah. Guys. Oke guys. Mungkin dia sudah mulai lelah karena dia baru pulang ngangkatan pare. Iya guys, kita alhamdulillah panennya tuh di tetangga kita kuli gitu guys. Iya, mending dia mah selama Hafid masih ada kerjaan. Iya. Kalau gue mah kan Hafid ya mantengin YouTube doang, bantuin jaga toko gitu. Oke lah, ya cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu sekilas pengalaman ya. Ya pengalaman di dunia wedding aja. Yang kita rasain mungkin banyak orang juga yang ngerasain hal yang sama. Mungkin ada banyak perbedaan ya itu sih tergantung masing-masing ya. Kita nggak bisa maksain. Pokoknya ini yang kita cerita ini ya real berdasarkan pengalaman kita pribadi ya. Oke, tetap stay tune nanti. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya di YouTube kita Dua Gen. Balik lagi nanti bareng gue Ale dan gue Pras tentunya. Iya, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya guys. Di sini nih. Bantuin guys. Di sini guys. Iya, subscribe. Oke, kalau kita maaf kalau kita salah kata ya guys ya, terutamanya ya kita cuman edukasi lah buat di wedding gitu. Edukasi dan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu aja gitu. Sekilas bermanfaat buat kalian yang mau memulai bisnis di dunia wedding mungkin dan cari tahu hal-hal yang seperti ini. Mesti tahu dan mesti terima gitu kan. Iya. Oke, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.